alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Mentoro Bapak Sukatno SPD MMPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Gugus 4 Kecamatan Pacitan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pagi ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan lantaran agama Islam. Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Di antaranya, yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa. 4, sambutan Kepala SD Negeri Mentoro. 5, diseminasi aksi nyata budaya positif. Dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Sutina SPD. Kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya untuk kelancaran acara pada hari ini adalah doa kepada Bapak Sukatno SPD MMPD. Kami persilakan. Ala hadirin yang mulia, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasni wa a'udzubika minal ajzi wal kasri wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-dayni wa qahril mizan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi syam'i, Allahumma afini fi bashari la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri Mentoro kepada Bapak Sukatno SPD MMPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Ida Royan SPD, Bapak Ibu guru SD sekaligus 4 ya, mulai SD Tambakrejo 1, SD Tambakrejo 2, SD Banjarsari, SD Purworejo, SD Menadi, SD Harjamukti, dan SD Mentoro. Mari kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita berjalan yang lurus. Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan 2 kata kunci saja pada sambutan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kata kunci pertama adalah belajar, dan kata kunci yang kedua adalah berubah. Nah, mari kita awali dari kata kunci pertama, yaitu belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan selalu mengajarkan kepada kita. Jadi kehidupan mulai tadi pagi bahkan dari kecil sampai sekarang semuanya mengajarkan kita, semuanya setiap hari, setiap saat. Maka kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Belajar waktunya kapan? Long life education. Kapan waktunya? Ilal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Itu waktu belajar kita. Berarti sepanjang hayat kita harus menjadi manusia belajar. Seberat apapun, sesulit apapun, mungkin juga perlu perjuangan dalam belajar. Itu masih lebih baik, lebih mulia daripada kita nanti mengenyam, daripada nanti kita merasakan pahitnya, merasakan sulitnya ketika kita tidak berilmu atau kita dalam kebodohan. Maka ketika kita dalam kebodohan karena kita tidak mau belajar, semuanya akan terasa sulit dalam kehidupan ini. Tapi selama kita mau belajar, semuanya akan mudah. Maka gunakan pola pikir itu untuk berpikir. Tidak ada kata lelah untuk otak yang mau berpikir sebenarnya. Kenapa ada orang kabutan ilmu kemudian gila? Itu karena ilmunya sesat. Kalau ilmunya benar, sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari, dia akan tetap menjadi manusia yang hebat dan kuat, tidak pernah capek insyaallah. Maka kita sebagai guru, supaya belajar kita maksimal, memberikan pelayanan kepada anak-anak kita maksimal, mari kita jaga kesehatan kita. Yang pertama, jadi hindari pola makan yang tidak benar ya. Kita sudah mulai cerdas dalam makan. Sebenarnya di materi gizi seimbang itu kita diajarkan bagaimana karbohidrat itu berapa kalorinya ya, untuk sehari. Terus proteinnya berapa kadarnya, kemudian mineralnya kadarnya berapa, sayurnya berapa, airnya berapa. Itu yang kita pertimbangkan, bukan makan enak, makan banyak dan itu saja, bukan.
Nah itu jadi hindari pola makan. Kemudian hindari pola pikir yang tidak benar atau negatif. Ini kan ada budaya positif. Mari kita gunakan cara berpikir otak kita itu dengan berpikir positif. Kalau digunakan berpikir positif, insya Allah akan lebih baik. Nah, itu bedanya mikir dengan berpikir. Kalau mikir istilah Jawa itu kan semua yang ada di tugas-tugas kita ini menjadi beban. Tapi kalau berpikir tidak. Kalau berpikir semua tugas-tugas itu adalah kita nikmati bersama. Seberat apapun kita nikmati. Dan itulah yang membuat kita tidak lelah dalam menjalankan tugas. Jadi hindari pola pikir yang negatif, hindari pola makan yang tidak baik, kemudian hindari pola gaya hidup, pola hidup yang tidak benar. Jadi mari kita imbangkan antara jasmani dan rohani, antara kebutuhan otak, kebutuhan hati, dan kebutuhan fisik. Ada 3 itu. Kebutuhan otak berarti harus digunakan berpikir, membaca, dan literasi. Dalam hatinya ya kita gunakan untuk terus belajar memperkuat spiritual kita, karena itu kekuatan manusia. Begitu hilang spiritual maka kita akan hilang kekuatan. Kemudian yang ketiga, fisiknya kuat. Jadi tadi kalau kita menghindari 4 pola tadi, insya Allah kita akan hidup sehat. Pola pikir negatif hindari, pola makan yang negatif juga kita hindari, kemudian pola gaya hidup yang tidak baik kita hindari, dan yang keempat kakean polanya juga kita hindari. Ya, jadi insya Allah itu. Kemudian kedua, kata kunci yang kedua adalah berubah. Lakukan perubahan-perubahan kecil dimanapun kita berada. Kalau kita sedang berada sawah kita itu kan 8x7 ini ya, ruang kelas ini. Lakukan perubahan-perubahan kecil di kelas kita. Lakukan perubahan-perubahan pelayanan menjadi lebih baik. Lakukan perubahan-perubahan situasi. Lakukan perubahan-perubahan mungkin monotonnya dihilangkan. Sehingga di kelas itu selalu ada kejutan, selalu ada yang menyenangkan bagi anak-anak. Ada sesuatu yang terus baru bagi anak-anak, sehingga mereka akan merindukan kita, mereka akan merindukan kelas kita, mereka akan merindukan sekolah kita. Itu. Lakukan perubahan-perubahan itu dari yang kecil-kecil, dan dari sekarang dan dari diri kita saat ini. Nah, itulah 2 hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian pada pertemuan hari ini, dan mari kita ikuti penyebaran budaya baik ya. Jadi pengimbasan, penyebaran, kemudian membuat pengaruh positif kepada orang-orang sekitar kita. Jadilah orang-orang lain itu inspirasi. Jadi tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang pintar sebenarnya, tapi orang yang hebat sekarang itu adalah orang yang mampu mengambil inspirasi dan mampu berkolaborasi. Bu Ida tidak akan hebat di sini tanpa Pak Cindy, tanpa Bu Eni, tidak ada, tanpa Bu Tina. Semuanya hebat itu karena orang lain. Kalau kita sendiri tidak akan menjadi orang hebat, maka orang lain itu adalah inspirasi, orang lain itu adalah tempat kita belajar, orang lain itu, saudara kita itu adalah tempat kita bercermin, melihat diri kita, kemudian melihat diri kita itu tolong diberi refleksi ke saya. Itu kan kita bercermin pada teman kita berarti. Ngilu, melihat posisi kita kayak apa dari orang lain, karena kita tidak tahu diri kita, yang tahu adalah orang lain. Maka refleksi dari orang lain itu sangat penting untuk pengembangan diri kita. Nah, 2 hal ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif CGP Angkatan 7 Kabupaten Paniai, kita nyatakan dibuka dan dimulai. Acara selanjutnya, acara inti dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu
diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Ibu Ida Royani SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD se-Gugus 04 Kecamatan Pacitan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkelimpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa berwajah bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di yaumil kiamah nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini izinkan saya menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan tugas dari CGB Angkatan ke-7 Kabupaten Pacitan, aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Dengan fasilitator saya yaitu Ibu Nuraili SPD MM dan pengajar praktik saya Ibu Saripah SPD. Ibu-ibu, tujuan dari diseminasi modul 1.4 budaya positif ini adalah yang pertama berbagi konsep tentang budaya positif, kemudian yang kedua berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Nah, untuk memulai selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita lakukan game bersama satu bangku atau satu pasangan. Jadi carilah pasangan teman di samping Anda untuk berperan menjadi A dan B secara bergantian. Sudah punya pasangan masing-masing Ya, monggo bahasa. Ya. Sekarang tentukan yang A siapa dan B-nya siapa. Nah, yang A bertugas mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi bayangkan si A ini memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tersebut. Kemudian si B bertugas mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi yang B ini adalah bertugas untuk bagaimana merayu, membujuk, menghardik, dan mungkin mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba monggo Bapak Ibu sekarang dipraktekkan. Silakan. Ya. Bayangan mungkin di dalam kepala ibu itu ada emas seberat 50 kg seperti itu. Yang menurut Anda emas ini merupakan sesuatu hal yang berharga seperti itu, Ya. Jika sudah, coba sekarang bergantian. Yang mengepal tekan tangan itu yang B, kemudian yang A berusaha membujuk. Anda bayangkan juga bahwa dari kepala tangan masing-masing itu ada semacam emas ataupun apapun yang berharga dalam
intimidasi dan sebagainya. Sampo sudah? Ya, jika sudah, mari kita ceritakan hasilnya. Apakah A atau B yang membuka kepalan tangan, dan mengapa hal ini dilakukan? Apa alasannya membuka kepalan atau bertahan tidak membuka kepalan tangan tersebut? Iya, terima kasih Bang ini Ida. Ya, itu menjawab. Tadi saya mempertahankan karena saya untuk tidak dibuka karena saya merasa apa yang saya pegang ini berarti buat saya. Mungkin itu. Terima kasih. Saya tadi tetap mengepalkan tangan saya. Tidak saya buka karena segala sesuatu yang berharga itu harus kita pertahankan. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi ada motivasi intrinsik dalam diri kita untuk tetap mempertahankan apa itu nilai kebaikan dalam diri kita semua. Terima kasih. Mempertahankan kepalanya karena dengan alasan yang saya pegang ini berharga, seperti itu. Kemudian mungkin yang lain, apakah sama atau mungkin ada yang membuka dan sebagainya? Monggo. Bu Asih ataupun sama semuanya, bagaimana Bu? Sama semuanya ternyata mempertahankan ojo wong iki nek emas 50 kg ini jangan sampai ya sesuatu yang berharga dalam kepala kita, dan sehingga panjenengan semua mempertahankan begitu ya. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Ya. Selama ini dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ya, kita beranggapan bahwa kita itu mempunyai kebutuhan yang sama antara individu yang satu dengan individu yang lain, kemudian dengan siswa yang satu dengan siswa yang lain itu kita anggap mempunyai kebutuhan sama. Ternyata secara teori kontrol ini bahwasanya kebutuhan itu kita berbeda-beda, ya. Kebutuhannya antara individu satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, seperti itu. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi mempunyai pandangan yang sama. Kita beranggapan selama ini bahwasanya kita itu mempunyai pandangan sama dengan orang yang lain. Ternyata hal ini tidak dibenarkan oleh teori kontrol, di mana setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Okay? Antara saya mungkin dengan Bu Asih, mungkin dengan Bu Suryati itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya menurut teori kontrol bahwasanya menurut stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita berusaha mencoba membujuk dan sebagainya kepada orang lain agar orang lain itu sependapat dengan kita. Ternyata hal ini menurut teori kontrolnya tidak dibenarkan, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita, dan kita tentunya bisa menerimanya, seperti itu. Kemudian menurut stimulus respon bahwa perilaku buruk ini dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ketika kita melihat anak kita melakukan kesalahan, itu kita tidak boleh mengejudge bahwasanya anak itu salah. Okay? Betul parang, seperti itu tidak boleh, karena ini dibantah oleh teori kontrol bahwa yakin bahwasanya semua perilaku ini memiliki tujuan. Baik itu yang dilakukan anak kita salah maupun benar, ini pasti punya tujuan. Seperti itu. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, ini juga dibantah oleh teori kontrol bahwasanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi diri kita yang akan mengontrol. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, seperti itu. Kemudian menurut stimulus respon bahwasanya
pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, hal ini juga dibantah oleh teori kontrol bahwasanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau dulu, pokoknya saya harus menang. Jadi ini prinsip seperti itu juga dibantah oleh teori kontrol. Bagaimana kita bisa mempunyai gambaran atau model berpikir menang-menang, ya. Jadi win-win solution. Jadi semuanya merasa aman, nyaman dengan win-win solution atau menang-menang seperti itu. Nah, dari teori kontrol yang dikembangkan tersebut dan respon tersebut, mari kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gaung-gaungkan bersama dan kita lakukan bersama. Di mana ada berapa Bu dimensinya? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah hafal karena setiap hari dilakukan di sekolah seperti itu. Okay? Nah, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, mari kita pahami bersama bahwasanya kita menerapkan konsep-konsep budaya positif di sekolah kita. Apa itu budaya positif? Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, sebenarnya apa tujuan dari penerapan disiplin positif ini? Jadi, disiplin positif ini memiliki tujuan yaitu agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Menikah tujuan dari disiplin positif. Jadi agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Okay. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan bersama di sekolah kita masing-masing. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin punya pendapat sendiri apa itu disiplin. Mungkin menurut Bapak Ibu ada pandangan tentang disiplin? Iya. Ya, disiplin dalam pandangan umum, ya, dalam pandangan umum yang kita lihat bersama, yang kita dengar sekarang bersama, bahwasanya itu tentunya sering dihubungkan dengan tata tertib, kemudian mematuhi peraturan, kemudian atau kepatuhan pada peraturan yang ada, seperti itu. Jadi mematuhi peraturan itu termasuk disiplin. Kemudian mematuhi tata tertib itu disiplin dan sebagainya. Di sisi lain, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Jadi kalau mungkin ini yang
tidak semua, tapi tidak semua orang berpandangan seperti ini, bahwasanya disiplin ini dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi anak disiplin itu tidak harus dengan hukuman sehingga anak tersebut takut dan sebagainya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya. Dan bila perlu hukuman ini tidak digunakan sama sekali, Saat ini pun buatan zamannya hukum-hukum anak seperti itu, Jadi ini yang bisa kalau bisa tidak memakai hukuman. Ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, anggapan kita selama ini yang dihukum bocah nanti akan patuh terhadap kita. Ternyata itu adalah suatu hal yang perlu kita hindari, ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini disiplin menurut pakar pendidikan, yaitu Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi syarat utamanya adalah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri, ya, disiplin yang berasal dari intrinsik, dari dalam diri kita sendiri, yang memiliki motivasi internal, jadi dari dalam hati kita sendiri, sehingga dengan memiliki motivasi internal ini, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Tentunya ini disiplin ini lebih akan memiliki efek yang panjang jika kita lakukan dari dalam diri kita sendiri atau berasal dari intrinsik, ya, seperti itu. Kemudian Dayan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin ini adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Ya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, menurut Dayan ini, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memiliki motivasi yang terbangun, yaitu motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwasanya semuanya disiplin ini yang paling bagus adalah disiplin yang dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, menurut pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Dayan Koster mengartikan bahwasanya disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, ya, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seorang, yang kemudian disebut nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi seperti yang saya sebutkan di sana, bahwasanya anak-anak ini bagaimana kita didik untuk memiliki disiplin yang berasal dari anak-anak itu sendiri. Jadi itu merupakan kesadaran dari anak-anak sendiri, seperti itu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal dan kesadaran anak
untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, okay? Penghargaan ataupun hukuman seperti itu. Jadi disiplin ini kita lakukan kalau bisa tanpa paksaan, kemudian penghargaan ataupun hukuman. Jadi tidak, ini kalau bisa ya, jadi dari kesadaran anak-anak kita sendiri seperti itu. Nah, Diane Dawson ini juga berpendapat dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu atau kita sebagai individu itu melakukan sesuatu hal itu memiliki ada 3 motivasi menurut Diane Dawson ini. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan motivasi eksternal, jadi motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Jadi kita disiplin, kadang-kadang tujuannya benar dihukum, ya benar dihukum, karena nanti kalau dihukum anak ini merasa tidak nyaman, seperti itu, sehingga ini merupakan motivasi perilaku manusia yang pertama. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya tak berangkat pagi, nanti biar kalau terlambat saya nanti mesti dihukum. Nah seperti itu. Jadi ini adalah merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga merupakan termasuk dalam motivasi eksternal, okay? Contohnya misalkan itu tadi, aku tak budal esok, engkau ben oleh apa ya, cap bintang itu, misalkan cap bintang 10, dan anak-anak kita misalnya seperti itu. Atau mungkin nanti karena diiming-imingi permen dan sebagainya dengan gurunya, siapa yang datang pagi nanti akan mendapatkan misalkan bintang 10, bintang 5 dan sebagainya. Ini merupakan motivasi atau dasar motivasi manusia atau siswa kita atau diri kita melakukan sesuatu. Kemudian yang bagus adalah motivasi internal, jadi motivasi yang berasal dari kita sendiri, yaitu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri, ya, untuk menghargai diri sendiri. Ini merupakan tujuan utama dari disiplin positif. Ya memang untuk kebutuhan diri kita sendiri, bukan tidak ingin dihukum, tidak ingin mendapatkan hadiah, tidak ingin mendapatkan sesuatu. Ya, dan ini dilakukan dari kesadaran diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu apa Bu? Untuk menghargai diri sendiri, ya. Pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Tidak peduli mau dikasih hadiah apapun, tidak peduli atas hukuman apapun, kalau itu datangnya dari diri kita sendiri, itu adalah mempunyai tujuan untuk menghargai diri kita sendiri, ya. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita sehingga terbentuk budaya positif? Sebelumnya, mari kita pelajari bersama, kita pahami bersama. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Yang kedua, konsep hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Kemudian yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia.
penerapan keyakinan kelas, 5 teori kontrol, dan segitiga restitusi. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama dihukum oleh penghargaan. Tadi saya sudah mencontohkan bahwasanya biasanya kita ini pengen ranking 1, ada yang ranking 1, kemudian itu yang ranking 1 ini kita beri hadiah, kita hargai dengan mungkin hadiah apa begitu ya, seperti itu. Ternyata hal ini selama ini yang kita lakukan ini kurang efektif ya, kurang efektif. Kenapa? Karena hal ini punya efek samping ya, efek samping. Nah, efek sampingnya apa? Nah, efek sampingnya ini yang pertama, Bapak Ibu akan ketergantungan ya, dimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya akan ada efek ketergantungan. Dia belajar dan sebagainya termotivasi karena aku mau pengen oleh buku hadiah dari ibu, bapak ibu guru dan mungkin yang lainnya seperti itu. Kemudian ternyata penghargaan ini justru menghukum. Ya, menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mereka yang tidak mendapatkan hadiah ini akan merasa berkecil hati. Seperti itu. Kalau mungkin bagi anak yang lain, ada beberapa anak mungkin yang ketika temannya mendapatkan juara 1 kemudian dikasih hadiah, itu mungkin akan bersemangat. Tapi ada juga siswa di mana ketika temannya mendapatkan hadiah dan sebagainya justru malah merasa berkecil hati dan seperti itu. Nah, itu. Kemudian penghargaan ini akan mengurangi ketepatan, ya, mengurangi ketepatan. Karena itu tadi, karena motivasi tertentu, dia tidak peduli salah benar atau bagaimanapun, dia tidak peduli. Asal dia bisa mendapatkan. Caranya rupiah, aku sementing oleh hadiah. Aku dapat penghargaan seperti itu, sehingga dia melakukannya. Bener gue salah, pokoknya aku kudu oleh, seperti itu. Ya, efek negatifnya seperti itu. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, ya. Ternyata dengan penghargaan ini tidak efektif. Karena apa? Akan merasa beberapa anak yang tidak mendapatkan penghargaan ini akan merasa kecewa dan enggan berusaha lagi. Seperti itu efeknya. Selain itu, penghargaan ini akan bisa merusak hubungan. Jadi nanti akan menimbulkan iri pada yang lain. Karena si A mendapatkan, dalam hatinya ini yang tidak mendapatkan ini akan merasa iri dan sebagainya. Itu Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang seperti ini belum efektif, seperti itu. Kemudian kalau kita tidak mau, penggantinya apa? Karena penghargaan memiliki efek samping yang begitu, berarti apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan bentuk program kebajikan, yaitu dengan mengapresiasi, ya, dengan mengapresiasi. Salah diantaranya adalah dengan memberi dukungan secara khusus, ya, kepada anak mungkin ini yang mendapatkan mendapatkan penghargaan, kita beri dukungan, kita beri kasih motivasi dan sebagainya. Kemudian juga anak yang ini tidak mendapatkan juga kita beri motivasi secara khusus seperti itu. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, ya, beri pengakuan secara pribadi, mungkin face to face dan sebagainya. Kita beri bahwasanya memang kita motivasi bahwa yang bersangkutan ini memang pintar dan sebagainya, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga kita juga mengakui kepada anak-anak yang tidak mendapatkan prestasi ini juga kita beri pengakuan juga secara pribadi, seperti itu. Selain itu, kita juga bisa memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Okay? Kita apresiasi, misalkan hari ini si A
oh dia bisa melakukan ini kita apresiasi, besok siapa yang bisa melakukan ini kita apresiasi, sehingga dalam satu kelas ini anak-anak bisa mendapatkan apresiasi secara bergantian sehingga mereka tidak merasa kecil hati seperti itu. Kemudian apresiasi selanjutnya adalah dengan fokus pada prosesnya. Jadi tidak hasilnya, tapi kita lebih fokus pada proses yang anak-anak lakukan atau murid-murid kita lakukan, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep yang kedua adalah konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada bedanya. Bedanya apa? Yang pertama hukuman. Ya, hukuman ini bersifat tidak terencana, tidak direncana atau tiba-tiba. Anak atau murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sebelumnya. Jadi tidak tahu anak ini bahwasanya nanti akan mendapat hukuman dan sebagainya ketika melakukan suatu kesalahan dan sebagainya. Ini namanya hukuman. Jadi hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru saja. Ya, jadi siswa sebelumnya tidak mengetahui, ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan sebelumnya, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ini hanya satu arah. Ketika anak si A itu melakukan kesalahan, maka guru langsung, ini nanti anak tak beri hukuman, misalkan lari keliling sekolahan 2 kali. Ya, di mana sebelumnya belum ada kesepakatan apapun. Anak tidak tahu kalau saya terlambat ataupun saya melakukan kesalahan A, ini nanti saya akan mendapatkan hukuman seperti ini. Ini namanya hukuman. Jadi hanya satu arah dari guru saja. Kemudian kalau itu tadi hukuman, yang kedua ada konsekuensi. Ya, konsekuensi ini sudah terencana. Kalau tadi hukuman belum terencana, kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi anak dan guru itu sudah mengerti, ya, dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara murid dan guru, ya. Dan bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini sudah dua arah sebetulnya, ya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi ini sebenarnya sudah di kelas sudah disepakati. Jika nanti misalkan saya mau bicara kotor, nanti konsekuensinya apa? Saya lihat di Bu AC kalau bicara kotor di kelasnya itu konsekuensinya membaca istighfar berapa Bu AC? 100 kali. Saya lihat konsekuensinya di kelas 5 seperti itu. Dan itu bentuk konsekuensi itu sudah disepakati bersama-sama. Jadi nanti ketika ada anak yang melakukan atau ngomong nggak benar atau kasar, nanti anak ini akan melakukan istighfar atau membaca istighfar 100 kali seperti itu, ya. Dan mungkin dalam jangka pendek anak ini juga nggak nyaman, nggak nyaman. Aduh, aku melanggar ini, aku sehingga dengan melanggar ini saya moco ini membaca istighfar 100 kali seperti itu, ya. Ini konsekuensi. Dan biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi tidak memberatkan anak, sudah terukur. Kalau kesalahan anak A berarti nanti konsekuensinya seperti ini. Kalau anak melakukan B, konsekuensinya seperti ini. Ini harus terukur, ya. Jangan antara kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak dengan konsekuensi yang diberikan itu tidak seimbang, ya, dan memberatkan anak seperti itu. Karena dalam konsekuensi ini memang anak dibuat tidak nyaman. Hukuman tadi apakah nyaman? Juga nggak nyaman. Jadi hukuman, konsekuensi itu dalam jangka pendek, ataupun kalau hukuman itu jangka panjangnya ini bisa nggak nyamannya jangka panjang. Kemudian kalau konsekuensi mungkin jangka pendek. Kemudian ini ada restitusi. Jadi ada restitusi. Jadi menurut saya ini yang baik adalah restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah,
untuk menciptakan disiplin positif, di mana dalam restitusi ini terjadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak dihukum, tidak ada konsekuensi, tapi anak-anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini menurut Diane Gossen seperti itu. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, dalam restitusi ini tujuannya adalah mencari solusi agar mereka menjadi karakter yang kuat sehingga mereka bisa berkolaborasi lagi agar bisa kembali lagi ke kelompok mereka dengan kuat seperti itu. Jadi, mari Bapak Ibu kita renungkan bersama-sama kalau hukuman seperti itu, kemudian konsekuensi seperti itu, kemudian restitusi juga seperti itu. Nah, kalau tentunya yang yang terbaik adalah apa, Bu? Restitusi. Jadi restitusi ini kita mencari solusi bagaimana agar anak tersebut ketika mendapatkan atau melakukan pelanggaran ini anak bisa mendapatkan solusi seperti itu. Nah, ini bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di mana hukuman ini memiliki perilaku pasif, agresif dan meningkat. Seperti itu. Ketika kita menghukum anak itu ramah manut, tapi justru dia akan agresif. Malah besok lagi seperti malah jarak, kalau kita bilang seperti itu hukuman, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja, ya. Jadi ketika itu tadi ngomong tidak benar, kemudian kita konsekuensinya membaca istighfar 100 kali dan sebagainya, itu hanya akan bertahan dalam jangka pendek saja. Kemudian dalam restitusi ini masalah akan terpecahkan. Kenapa? Karena dalam restitusi ini lebih mencari solusinya. Ya, jadi tidak menyalahkan anak, tidak ada memojokkan anak, tapi ini lebih pada ke solusi sehingga masalah ini masalah anak ini akan terpecahkan seperti itu. Kemudian dalam hukuman ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, namanya karakter anak itu ada yang penakut, kemudian ada yang berani, kemudian ada yang setengah-setengah dan sebagainya. Nah, bagi anak yang tidak punya rasa takut, itu besok lagi akan mengulangi, seperti itu. Jadi, ketika dihukum dia akan mengulangi. Kemudian dalam konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kemudian ada konsekuensi yang seimbang, itu Bapak Ibu guru masih harus terus-menerus menyupervisi atau melihat perkembangan anak-anak ini. Kemudian kalau dalam restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid ini akan berusaha belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kita sadarkan, kita cari solusi. Kemudian dengan kesadaran anak-anak didik kita dari dalam dirinya ini akan bertanggung jawab untuk perilakunya, seperti itu. Kemudian jika hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang dihukum kedine yang di sekolahan, ketika di rumah dia bisa juga mengulangi hal yang sama, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ya, seperti itu. Kemudian kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, karena anak akan lebih menemukan solusi. Kemudian kalau hukuman
peraturannya seperti ini, pokoknya gue kudu ini, pokoknya kamu harus seperti ini, dalam hukuman seperti itu, ya. Memaksa anak, pokoknya harus mengikuti peraturannya ini, kudu seperti ini, ya. Kalau dalam konsekuensi, ini guru, Bapak Ibu guru akan mengatakan, karena dalam konsekuensi itu sudah ada kesepakatan yang disepakati bersama, sehingga ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, kita kembalikan kepada kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama apa peraturannya, seperti itu. Ya, ketika anak melakukan ngomong nggak benar, apa peraturannya, kita cukup mengatakan seperti itu. Kemudian mampukah kamu melakukannya, seperti itu, ya. Kemudian kalau dalam restitusi, Bapak Ibu guru ini akan mengatakan apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mengajak siswa kita untuk menemukan sendiri masalahnya dan solusinya. Mungkin solusinya bisa kita pecahkan bersama-sama seperti itu, bersama anak didik kita yang melakukan pelanggaran. Kemudian dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nah, efeknya kalau kita menghukum kepada anak, ini akan membenci peraturan yang ada. Seperti itu. Kalau dalam konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, ya. Kemudian dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Nah, kalau hukuman ini bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Kemudian juga kalau dalam hukuman ini akan terjadi ancam mengancam, ya, seperti itu. Ya, nanti kita bisa mengatakan awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu tak tapak nih, seperti itu, ya, akan terjadi kata-kata seperti itu. Kemudian kalau dalam konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dalam restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita lebih menyerahkan sepenuhnya kepada anak, sehingga anak tersebut melakukannya lagi atas kesadaran anak sendiri, seperti itu. Kemudian kalau hukuman ini adalah berada di mode paksaan, dipaksa oleh gurune. Kemudian kalau konsekuensi, stimulus respon, dan kalau restitusi adalah menganut teori kontrol, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bisa membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk itu, mari bersama-sama kita tentunya bisa memilah dan memilih mana solusi yang baik untuk kita terapkan kepada anak. Ya, kita bisa memilih hukuman yang modelnya seperti itu, kemudian konsekuensi yang seperti itu, dan yang lebih tepat adalah restitusi. Sudah membandingkan atau memaparkan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Nah, Ibu, di sini ada beberapa gambaran tindakan guru. Monggo kita analisis bersama-sama, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini apa, Pak? Oh, hukuman, ya, hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya ini guru olahraga ini. Ya, itu hukuman berarti, Pak, ya, yang menghukum seperti itu sekarang jangan dilakukan lagi, ya. Ya, kata guru olahraga, bukan nggak dihukum, buat manut, seperti itu, ya, seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ngomong gitu. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Ya. Kemudian
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba Bapak Ibu, mari kita lihat jawaban panjenengan semua benar atau salah. Nah, ya, betul semua, nggih? Yang mana? Oh, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tentunya kenapa ini kok konsekuensi? Karena sudah disepakati di awal, nggih. Sudah disepakati sehingga ketika anak melakukan kesalahan tinggal dilihat aja peraturan yang sudah disepakati bersama apa? Seperti itu, yaitu namanya konsekuensi karena sudah disepakati bersama-sama, nggih. Kalau yang lain insya Allah sudah benar, nggih. Dalam restitusi ini masalah akan terpecahkan. Kenapa? Karena dalam restitusi ini lebih mencari solusinya. Ya, jadi tidak menyalahkan anak, tidak ada memojokkan anak, tapi ini lebih pada ke solusi sehingga masalah anak ini akan terpecahkan seperti itu. Kemudian dalam hukuman ini tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, namanya karakter anak itu ada yang penakut, kemudian ada yang berani, kemudian ada yang setengah-setengah dan sebagainya. Nah, bagi anak yang tidak punya rasa takut, itu besok lagi akan mengulangi, besok lagi akan mengulangi. Seperti itu. Ya, ketika dihukum dia akan mengulangi. Kemudian dalam konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kemudian ada konsekuensi yang seimbang, itu Bapak Ibu guru masih harus terus-menerus menyupervisi atau melihat perkembangan anak-anak ini. Ya. Kemudian kalau dalam restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Murid ini akan berusaha belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kita sadarkan, kita cari solusi. Kemudian dengan kesadaran anak-anak didik kita dari dalam dirinya ini akan bertanggung jawab untuk perilakunya seperti itu. Kemudian jika hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang dihukum kedine yang di sekolahan, ketika di rumah dia bisa juga mengulangi hal yang sama seperti itu, maksudnya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ya seperti itu. Kemudian kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang karena anak akan lebih menemukan solusi. Kemudian kalau hukuman peraturannya seperti ini, pokoknya gue kudu ini, pokoknya kamu harus seperti ini, dalam hukuman seperti itu, ya. Memaksa anak pokoknya harus mengikuti peraturannya ini, kudu seperti ini, ya. Kalau dalam konsekuensi ini guru, Bapak Ibu guru akan mengatakan karena dalam konsekuensi itu sudah ada kesepakatan yang disepakati bersama sehingga ketika ada anak yang melakukan pelanggaran kita kembalikan kepada kesepakatan bersama, ya kesepakatan bersama apa peraturannya seperti itu. Ya ketika anak melakukan ngomong nggak benar apa peraturannya kita cukup mengatakan seperti itu. Kemudian mampukah kamu melakukannya seperti itu, ya. Kemudian kalau dalam restitusi Bapak Ibu guru ini akan mengatakan apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mengajak siswa kita untuk menemukan sendiri masalahnya dan solusinya. Mungkin solusinya bisa kita pecahkan bersama-sama seperti itu bersama anak didik kita yang melakukan pelanggaran. Kemudian dalam hukuman
murid atau anak membenci peraturan. Nah, efeknya kalau kita menghukum kepada anak ini akan membenci peraturan yang ada. Seperti itu. Kalau dalam konsekuensi, murid akan menghormati peraturan, ya. Kemudian dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Nah, kalau hukuman ini bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, dan restitusi bersifat positif. Kemudian juga kalau dalam hukuman ini akan terjadi ancam mengancam, ya, seperti itu. Ya, nanti kita bisa mengatakan awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti awas kamu tak tapak nih, seperti itu, ya, akan terjadi kata-kata seperti itu. Kemudian kalau dalam konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dalam restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita lebih menyerahkan sepenuhnya kepada anak, sehingga anak tersebut melakukannya lagi atas kesadaran anak sendiri, seperti itu. Kemudian kalau hukuman ini adalah berada di mode paksaan, dipaksa oleh gurune. Kemudian kalau konsekuensi stimulus respon, dan kalau restitusi adalah menganut teori kontrol, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah bisa membandingkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk itu, mari bersama-sama kita tentunya bisa memilah dan memilih mana solusi yang baik untuk kita terapkan kepada anak, ya. Kita bisa memilih hukuman yang modelnya seperti itu, kemudian konsekuensi yang seperti itu, dan yang lebih tepat adalah restitusi, seperti itu, Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah membandingkan atau memaparkan apa itu hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Nah, Ibu, di sini ada beberapa gambaran tindakan guru. Monggo kita analisis bersama-sama, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini apa, Pak? Oh, hukuman, ya. Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya guru olahraga ini. Ya, itu hukuman berarti, Pak, ya, yang menghukum seperti itu sekarang jangan dilakukan lagi, ya. Ya, kata guru olahraga, bukan nggak dihukum, buat manut, seperti itu, ya. Seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ngomong gitu. Ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba Bapak Ibu, mari kita lihat jawaban panjenengan semua benar atau salah. Nah, ya, betul semua, nggih? Yang mana? Oh, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tentunya kenapa ini kok konsekuensi? Karena sudah disepakati di awal, nggih. Sudah disepakati, sehingga ketika anak melakukan kesalahan tinggal dilihat aja peraturan yang sudah disepakati bersama apa, seperti itu, yaitu namanya konsekuensi karena sudah disepakati bersama-sama. Okay? Okay, kalau yang lain insya Allah sudah benar, okay? Nah,
konsep selanjutnya yang perlu kita pahami adalah penerapan keyakinan kelas, ya. Penerapan keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu, sebelum kita masuk pada keyakinan kelas, ini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan Ya. itu cenderung hanya satu arah, Bu. Kalau peraturan hanya satu arah, yang membuat mana, Pak? Yang membuat gurunya, Gurunya. yang menjadi apa? Itu muridnya. Ya, Kalau keyakinan kelas itu berasal dari murid-muridnya sendiri. ya. Jadi mereka punya Kesadaran. kesadaran Ya. untuk membuat kelasnya bagaimana dan sebagainya itu Iya. di, Iya. dari semua warga kelas. Ya, benar sekali Bapak. Jadi keyakinan kelas itu merupakan ini berasal dari siswa sendiri, ya, berasal dari siswa sendiri. Kemudian kalau keyakinan kelas, ya, peraturan itu yang membuat adalah hanya satu arah saja, ya, dari gurunya seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari konsep keyakinan kelas, ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kemungkinan jawaban panjenengan semua ini adalah karena keselamatan. Saya pakai helm karena keselamatan. Ya, kalau terjadi sesuatu, kalau kita pakai helm, insya Allah untuk bagian kita tutup ini bisa kita minimalisir selamat seperti itu, ya. Jadi alasannya adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Ya. Mungkin dari panjenengan semuanya ini akan menjawab karena alasan kesehatan dan keselamatan seperti itu. Okay. Nah, konsep keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, di mana nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai yang kita yakini ini menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang selanjutnya akan menjadi sebuah keyakinan seperti itu. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Rudito tadi, kalau keyakinan kelas itu akan munculnya dari dalam diri anak, dari intrinsiknya, ya. Dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan, diharapkan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, okay? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, coba ini sebelum saya sampaikan, tentunya Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah ada keyakinan kelas, ya? Oh, belum. Saya berharap nanti dari sini ada keyakinan kelas. Saya juga berusaha membuat keyakinan kelas tersebut dan dipasang di kelas seperti itu, Bapak Ibu, ya? Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, ya, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Dari pernyataannya itu berbentuk positif, bukan yang negatif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan banyak-banyak, Bu. Membuatnya cukup mungkin maksimal 7. Ya, maksimal 7, karena kalau kebanyakan nanti anak-anak malah bingung. Ya. Malah justru itu sulit dilakukan oleh anak-anak. Ya. Dan kalau bisa keyakinan kelas ini mudah diingat oleh anak-anak. Seperti itu. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang angel-angel, yang mudah-mudah aja yang bisa diterapkan di lingkungan kelas anak-anak.
Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas ini, mari kita diskusikan bersama dengan anak-anak. Kira-kira keyakinan apa yang kita sepakati bersama? Diharapkan semua anak-anak ini berkontribusi, ya, menuliskan keyakinan apa yang mereka yakini. Mungkin panjenengan bisa memberikan sticky note kepada anak-anak, kemudian dituliskan di situ keyakinan apa yang mereka inginkan. Misalkan si A menulis disiplin, kemudian si B membuang sampah pada tempatnya, si anak C dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian lewat curah pendapat tersebut nanti kita akan kelompokkan kebajikan universal tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut kita sepakati bersama-sama dan kita lakukan secara bersama-sama, ya. Jadi karena keyakinan kelas tersebut berasal dari anak, berarti itu anak akan lebih mudah mengingat, ya, seperti itu. Ketika sudah terjadi kesepakatan keyakinan kelas, ini jangan lupa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sudah kita terapkan apa belum, ketika anak melanggar ini seperti ini sudah kita terapkan apa belum. Jika memang keyakinan kelas itu membuat berat pada anak, kita ulangi kembali, kita buat kesepakatan kembali seperti itu. Nah, ini konsep selanjutnya adalah yang perlu kita pahami adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia atau motivasi setiap individu melakukan sesuatu, okay? Jadi ada dasarnya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ya, kebutuhan. Jadi anak kita melakukan sesuatu karena dia mempunyai dasar, dia butuh, ya, dia mempunyai kebutuhan dasar atau untuk bertahan hidup atau survival seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom, dan yang keempat kesenangan atau fun, dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Ya. Ketika seorang murid ini melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke? Seperti itu. Sehingga kita ini sebenarnya penting untuk memahami kebutuhan dasar murid kita, karena setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, ya. Sehingga sebagai guru kita sangat penting mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik atau tindakan murid tersebut, ya. Untuk tindakan yang berlawanan dengan nilai kebajikan, maka perlu kita perhatikan untuk dicari solusinya, okay? Karena kalau diabaikan akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa yang lain. Nah, bagaimana cara menemukan solusinya? Yang pertama adalah mengajak anak kita untuk berdialog, berdiskusi, ya, secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, yaitu dengan cara menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai-nilai kebajikan sebagai landasan dan bertindak. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid untuk membuat pencapaian yang berarti. Jadi kita beri peluang kepada anak-anak kita dengan melibatkannya seperti itu, okay? Untuk mencari peluang yang berarti bagi murid. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Ya, jadi kita sebagai guru buatan bangun cuek, ya. Kita harus membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan anak, kemudian kedekatan dengan anak, keintiman dengan anak. Seperti itu. Kemudian solusi yang keempat adalah membentuk pembelajaran
berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak, seperti itu. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Saya bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan, monggo. Ketika kita menemui anak kita, tukang jaluki makan bekal teman yang lain. Nah, ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Dan kemungkinan juga kali ini Doni juga mempunyai alasan tersendiri yang mengapa Doni ini melakukannya. Nah, ini Bu G, kita identifikasi kebutuhan tersebut, di mana karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi anak-anak itu kita jangan langsung ngecek bahwa dia salah, gitu, tapi kita ternyata mereka punya alasan, ya, punya motivasi, karena tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya Doni ini ya, dia ngurusui bekalnya temannya. Ternyata dari rumah dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, sehingga sampai di sekolah ketika dia lapar, dia pengen laparnya ini terselesaikan. Sehingga dengan cara bagaimana? Dengan cara dia berbudi atau meminta punya temannya. Ini namanya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian bisa juga karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi karena Doni memang mengambil bekal milik temannya, bisa juga Doni ini punya indikasi bahwasanya dia pengen apa? Temannya memperhatikan dia. Dia senang kalau dia itu diperhatikan temannya, seperti itu, ya. Dan dia juga senang ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, seperti itu. Bentigawani, seperti itu. Jadi kebutuhan dasar yang dia inginkan adalah rasa sayang dan rasa diterima, seperti itu. Kemudian bisa juga karena dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, seperti itu. Nah, bisa juga karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Jadi ini lawe tempe besok kemarin ayam, hari ini ayam, dan sebagainya. Dia merasa bosan seperti itu dan sebagainya. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, ya, karena tentunya teman-temannya ini bekalnya juga beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Seperti itu. Pengen rasanya punya si A, si B, si C dan D yang berbeda-beda tadi, ya. Kemudian bisa juga karena dia Doni ini hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, jadi ketika dia melihat temannya wajahnya kesel, pegel dan sebagainya, Doni ini malah justru senang, ya, karena memang dia lakukan iseng. Jadi sebenarnya dia ini tidak pengen mendapat bekal tersebut, tidak ingin makan, tapi dia hanya ingin melihat teman-temannya kesel. Melihat temannya kesel itu dia merasa senang, ya, merasa senang. Melihat ekspresi teman-temannya itu, menurut Doni itu suatu hal yang lucu. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan
menemukan siswa-siswi kita mungkin melakukan pelanggaran dan sebagainya, kita sebaiknya memahami dulu kebutuhan dasar apa sih yang mereka inginkan, seperti itu, okay? Nah, dari 5 kebutuhan dasar yang saya jelaskan tadi, ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid saja, ya Bapak Ibu, namun juga bagi manusia dewasa. Gimana komputer? Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya anak-anak saja yang seperti itu. Ternyata kita seorang dewasa itu juga punya kebutuhan dasar, ya. Dalam setting dalam setting sekolah. Itu bisa juga Bapak Ibu gurunya juga punya kebutuhan dasar yang berbeda-beda juga, seperti itu, okay? Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif juga. Jadi seharusnya kita setelah kita mengidentifikasi kebutuhan dasar anak tersebut, kita tentunya nanti akan menemukan solusinya, sehingga kita harus benar-benar pintar-pintar mengidentifikasi apa kebutuhan dasar yang anak-anak perlukan, seperti itu. Nah, ini ada 5 teori kontrol. Bahwasanya yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini kalau penghukum, guru ini akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, ini guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu. Kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan tadi, dan sebagainya. Kemudian kalau kita bertindak sebagai teman, guru ini akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Yang konsepnya kadang-kadang kita lebih luas, ya, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, yaitu akan menghitung dan mengukur, ya. Kenapa pemantau ini akan menghitung dan mengukur? Karena di situ sudah ada kesepakatan. Kemudian sebagai manajer ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nyapa kamu kok begini? Kenapa kamu tadi kok seperti itu? Terus alasannya apa? Setelah alasannya apa, kemudian kamu menginginkan apa? Solusinya kira-kira apa? Itu kalau kita sebagai manajer. Kemudian sebagai penghukum ini juga guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti itu, ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, akan mengatakan kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres banget, seperti itu. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kita tinggal menanyakan, karena sudah ada kesepakatan atau peraturan, kita tinggal menanyakan apa peraturannya, ya, peraturannya apa yang sudah kita sepakati, apa, kemudian konsekuensi apa. Kemudian sebagai manajer kita akan berusaha menguatkan pribadi anak kita ketika kita menemukan anak kita yang bersalah atau melakukan pelanggaran, seperti itu, okay? Hasilnya apa kalau kita bertindak sebagai penghukum? Ini anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, dan bahkan juga bisa berbohong, seperti itu. Kemudian ketika kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita akan menyembunyikan, bahkan menyangkal, bahkan juga bisa berbohong. Kemudian teman, efeknya, hasilnya ini akan ketergantungan. Kenapa? Karena solusi itu dibuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, sehingga kita menemukan kesalahan, siswa ini akan ketergantungan untuk mendapatkan solusi dari gurunya, ya. Kemudian kalau pemantau ini menyesuaikan diri bila diawasi,
Ya, yang diawasi baik, ini akan menyelesaikan diri, tapi yang diawasi juga akan seenaknya, seperti itu. Kemudian sebagai manajer ini itu tadi ya, akan menguatkan pribadi anak karena solusinya dipecahkan secara bersama-sama. Sekarang segitiga restitusi, ya namanya aja segitiga, berarti solusinya adalah ini adalah berbentuk segitiga. Apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bagaimana kita bersama-sama dengan murid untuk mencari solusi, kemudian memperbaiki kesalahan anak didik kita, sehingga anak didik kita itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga diperlukan ya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini mungkin restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini terjadi tawaran di situ ya, jadi bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak ya, menuntun ke dalam diri anak. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, ini adalah restitusi diri ini merupakan cara yang paling baik kita lakukan ketika anak melakukan pelanggaran. Dan selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya. Dan yang lebih penting, restitusi ini adalah fokus pada solusi, bukan mencari masalah. Ya, bukan atau menyalahkan anak, itu tidak, jadi lebih kepada solusi. Dan yang kesembilan, ini restitusi ini mempunyai tujuan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar mereka bisa bergabung kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusinya, di mana tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tidak perlu saya jelaskan secara detail, nanti akan saya paparkan sebuah video bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini Ibu adalah rangkuman atau ya, rangkuman dari disiplin positif yang dikemukakan oleh Dr. William Besser yang sudah saya sampaikan tadi ya, di mana kita itu yang pertama tidak bisa mengontrol orang lain karena Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan yang kedua, semua perilaku ini memiliki tujuan ya, memiliki tujuan. Dan yang ketiga, model berpikir menang-menang, bukan menang kalah dan sebagainya, tapi menang-menang. Dan dalamnya kontrol ini terjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Okay? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini insya Allah tadi sudah saya sampaikan semuanya, dan ini mungkin akhir dari diseminasi saya, yang nanti terakhir akan saya sampaikan video tentang contoh restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu, mungkin ada tanggapan, ada penguatan buat saya, monggo. Iya, betul sampun sedanten. Iya, pas nggih. Ya.
Ini pesan dari Ki Hajar Dewantoro kita, Bapak pendidikan kita, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Kita itu ketika kita menyuruh anak untuk berbuat A, tentunya kita sebagai guru harus sudah melakukan terlebih dahulu. Jadi jangan hanya sepihak anak itu ini, tapi guru ini tidak melakukan seperti itu. Ya, mungkin akhir dari sesi kita itu Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih dan salam guru penggerak dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Tida, mungkin Bu Isna. Monggo. Mungkin 2 orang nggih, yang satu bapak-bapak, yang satu ibu-ibu. Kersanipun mungkin ada yang mau ditanyakan atau tadi ditanyakan kembali oleh Bu Ida, ada penguatan yang lain tentang budaya positif, mungkin dari sekolah panjenengan atau mungkin dari kelas panjenengan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mungkin perwakilan. Monggo Bu Ida. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya. Di sini saya tidak akan memberikan pertanyaan Bu Ida, tetapi hanya ingin sedikit menanggapi apa yang telah Bu Ida sampaikan tentang budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Mungkin saja ilmu ini baru kita dapat, tetapi selama saya pribadi ini ya, atau mungkin kita merasakan hal yang sama, ketika kita menemui anak yang melakukan kesalahan, kalau dulu belum ada yang namanya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, mungkin berhubungan dengan tata tertib ya. Dulu kita mengenalnya dengan hukuman atau menghukum, tapi ketika kita menghukum, mungkin saja kita sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin kita menanyai alasannya apa, kenapa, dan lain-lain. Dan mungkin segitiga restitusi tersebut kita melakukannya belum urut, yaitu tentang validasi, terus menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Mungkin mulai dari sekarang ini, karena kita telah mengetahui tentang segitiga restitusi, ada baiknya mungkin dari saya sendiri, seandainya mungkin kita semua menemui siswa kita yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita melakukan sesuai dengan urutannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin ada contoh-contohnya Bu Ida apa menstabilkan identitas itu yang seperti apa, pertanyaannya yang bagaimana, terus validasi itu yang bagaimana, dan lain sebagainya. Mungkin dari situ kita lambat laun akan menerapkan anak supaya bisa menemukan jati dirinya, mendapatkan terpenuhi kebutuhan dasarnya juga selama berada di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Tida atas penguatannya. Yang jelas Bu Tida dan mungkin dari kita semuanya, sebenarnya selama ini kita memang sudah melakukan ya segitiga restitusi. Mungkin baru kita dengar saat ini apa itu segitiga restitusi. Mungkin pada dulu kita ketika anak melakukan pelanggaran itu sudah menanyakan kesalahannya apa, kemudian menanyakan mengapa kamu melakukan hal ini dan sebagainya. Namun mungkin tidak sesuai dengan urutannya seperti itu ya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Ketika kita menstabilkan identitas, kita bisa ya memberi penguatan kepada anak dengan bahasa yang seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk beda sendiri dan sebagainya seperti itu, ya. Jadi sehingga anak ini tidak merasa ketakutan ketika ditanya atau melakukan pelanggaran tersebut.
Dan kita juga bisa menanyakan, mengatakan, kamu ini bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, Dok, dan sebagainya, seperti itu, ya. Sehingga dalam menstabilkan identitas ini anak tidak terjadi ketakutan yang berlebihan kepada Bapak Ibu guru ketika melakukan kesalahan seperti itu atau melanggar suatu pelanggaran. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah dengan validasi tindakan yang salah, ya. Setelah anak tersebut kita stabilkan, ya, kita bisa menanyakan kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu, atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal ini, ya. Mungkin anak-anak itu mempunyai alasan yang berbeda-beda, seperti itu, ya. Kemudian setelah anak menyadari kesalahannya dan mengetahui alasannya, dan kita juga sudah mengetahui alasannya, kita menanyakan kembali, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang sudah mereka langgar, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga ingin mencarikan solusi dengan cara menanyakan keyakinan tadi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan mereka akan menjawab, saya tidak akan mengulangnya lagi dan sebagainya. Saya besok akan misalkan terlambat, saya akan lebih bangun pagi untuk datang ke sekolah dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu Bu Tida. Sudah sangat jelas, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Adakah yang lain yang mungkin mau ditanyakan atau menceritakan mungkin yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing, bisa menjadi bahan untuk sharing? Kalau tidak, mungkin sudah cukup waktu? Monggo, sedang ya? Sampun cekap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada pagi hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ida tidak hanya kita dengarkan, tidak hanya kita ketahui, tapi bisa sedikit-sedikit mulai kita terapkan di kelas kita masing-masing atau bahkan lebih luas di sekolah kita masing-masing, gitu Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita, putra-putri kita menjadi generasi yang mempunyai budaya positif, kemudian mempunyai karakter yang baik, dan selebihnya mempunyai kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang positif setiap harinya. Untuk itu, terakhir, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktu, kehadiran panjenengan, dan juga perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dapat bertemu lagi dalam acara-acara yang lain, mungkin yang seperti ini, mungkin dari salah satu panjenengan nanti yang ingin mengadakan acara seperti ini juga kita semua bisa menghadirinya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bu Yangi. Menanggapi atau merefleksi dari pemaparan pada pagi hari ini, saya anggap satu yang
positif buat diri saya sendiri, terutama saya bertambah wawasan dalam hal satu, yaitu keyakinan kelas yang utama di mana akan dilanjutkan menjadi suatu kebutuhan dasar dari manusia, dan dari kebutuhan dasar itu nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut. Dalam penerapan segitiga restitusi, semoga nanti saya akan bisa menerapkan di dalam kelas dan menciptakan anak didik yang memiliki budaya positif juga buat bangsa. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Saya diminta untuk merefleksi kegiatan hari ini, budaya positif. Sebenarnya kita sudah melaksanakan budaya positif ini, cuma belum ada tindakan lanjut yang sesuai dengan teori kontrol yang telah disampaikan oleh Bu Ida. Dan kemudian kita belum, mungkin di sekolah belum melaksanakan secara terdokumentasi, sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan itu masih terkesan hanya hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya kalau kita bisa memperhatikan bahwasanya kalau budaya positif ini dimulai dari kelas awal, kalau kita berusaha untuk memahaminya, bahwasanya kita mendahulukan adab dulu daripada ilmu. Maka di kelas 1, 2, dan 3 itu kalau kita bisa berinovasi, kalau diberi kesempatan untuk berinovasi, sebenarnya kalau kita bebas untuk berinovasi, maka di kelas 1, 2, dan 3 itu kita membudayakan budaya positif ini, mulai dari menerapkan adab yang baik, kemudian menerapkan keyakinan yang baik pada anak dengan cara pembiasaan setiap hari. Kalau kita bisa menyadap dari negara Jepang, bahasanya usia 7 sampai 10 tahun yang ada hanyalah memperbaiki adabnya, sopan santun dan angka ungguhnya diperbaiki. Maka dari situ akan muncul budaya positif yang kelak akan mewarnai seluruh kehidupan anak didik kita. Dengan demikian budaya positif yang disampaikan oleh Bu Ida ini insya Allah mungkin sebagai bekal kami untuk melangkah di kemudian hari sebagai penerapan sebagai profil pelajar Pancasila dan juga profil merdeka, platform merdeka mengajar bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.